Halo, selamat datang di Burung Panda Laptop. Kali ini saya akan melakukan tes laptop Asus ZenBook Pro OLED. Untuk CPU-nya sudah memakai Intel i9 13900H, untuk jumlah core-nya di 14 core. Lalu untuk VGA-nya memakai RTX 4070 8GB. Untuk power-nya udah seperti laptop gaming ya, di 110 watt. Ini kita bisa lihat perbandingannya. Untuk 110 watt ini sumbernya dari Zerotech. Jadi untuk 110 watt dan 140 watt itu nggak ada bedanya ya untuk FPS-nya. Jadi untuk performa udah sama persis seperti laptop gaming. Terus selanjutnya untuk kapasitas SSD-nya di 1 TB dengan power on time laptop ini baru di 20 hari. Kita close dulu. Karena ini ZenBook Pro, jadi di sini ada software Asus ProArt ya. Sini kita bisa setting untuk screen-nya dan color calibration-nya juga ada. Untuk RAM-nya bawaannya di 16 GB, tapi kemarin sudah saya upgrade jadi 48 GB. Jadi untuk RAM udah gede banget. Yang terpakai baru 8 GB. Kemarin upgrade RAM sekitar 1,5 juta. Ini untuk dusnya, dus RAM. Untuk laptop ini masih bergaransi resmi ya, panjang banget sampai 19 bulan 6 2026, garansi resmi Asus Indonesia. Untuk tahun pertama ada VIP Perfect atau ADP. Untuk pembeliannya ini ya, tanggal 21 bulan Juni 2024, seharga 35 juta. Lalu ada upgrade RAM seharga 1,5 juta, jadi total di 36,5 juta kemarin. Untuk layarnya, kemarin baru saya lepas anti goresnya untuk mengecek untuk layarnya, jadi masih mulus ya 100%, nggak ada lecet sama sekali. Untuk panelnya dia pakai OLED, resolusi di 3K, udah 120 Hz, terus sudah Pantone Validate, SRGB 100%, di CIP3 juga udah 100%, jadi sudah akurat banget ya. Karena laptop ini memang buat laptop kreator, buat editing. Lalu untuk gaming juga udah oke banget, karena dia pakai VGA gaming. Udah AI TOPS-nya 321 karena pakai RTX 4070. Terus di sini ada Asus Dial ya, karena ini ZenBook Pro. Ini bisa di custom. Di sini kemarin saya custom untuk volume. Ada brightness juga, brightness laptopnya. Ini tinggal diputar-putar gitu. Selanjutnya kita lihat untuk di bagian fisiknya. Untuk bagian fisiknya, keyboardnya masih mulus banget, nggak ada debu. Di palmrest juga masih mulus. Oh ya, untuk battery health-nya laptop ini masih di 98%. Kemarin tes YouTube baterainya awet banget, sekitar 9 jam. Untuk bobotnya juga ringan banget di 1,6 kg. 1,6 kg itu sama seperti Asus Zephyrus G14 ya, yang 2024 itu sama 1,6 kg. Lalu untuk bodinya juga full aluminium, military grade. Jadi udah kokoh banget. Ini untuk fisiknya. Untuk di bagian kanan masih mulus ya. Sini ada USB Type-C Thunderbolt 4, lalu ada card reader. Untuk di pojok kanan masih mulus. Untuk bagian depan. Lalu untuk di pojok kiri dia ada dent kecil ya. Kecil banget, gak begitu kelihatan. Kalau saat pemakaian gak begitu kelihatan. Terus gak ngaruh fungsi. Lalu jangan khawatir karena ini laptop ini juga masih ada garansi Asus VIP Perfect-nya ya, atau ADP. Ini cuma dent tipis. Terus untuk di sebelah kiri ada audio jack, USB, HDMI.
Lalu ada untuk sebelah kiri juga masih mulus. Ini untuk di bagian belakang juga masih mulus. Jadi untuk kemulusan laptop ini masih mulus 95% ya. Cuma ada dent di sebelah sini, untuk lecet masih nggak ada, masih aman. Ini untuk kelengkapan laptopnya, yang pertama ada chargernya. Untuk chargernya masih plastikan ya, jadi masih mulus. Terus ini ada cover keyboardnya bawaannya. Terus ada nota pembelian, kartu garansi. Terus ini dus RAM ya. Lalu ada manual book. Selanjutnya ada cover laptop untuk di bagian dalam dus. Terus ini dus kecil. Lalu yang terakhir ada dus besar. Ini untuk nomor serinya juga udah sesuai dengan laptopnya. Jadi untuk kelengkapan original bawaan. Untuk pengetesan fungsi ZenBook Pro, seperti biasa, pembelian laptop di toko saya akan saya berikan akun Office 365 original aktif selamanya. Terus kita coba webcamnya. Untuk webcam normal ya, kualitasnya juga udah oke banget. Selanjutnya kita coba tes keyboardnya. Untuk fungsi keyboard normal ya. Lalu untuk touchpad kanan dan kiri juga normal. Selanjutnya kita lihat layarnya. Untuk layar aman ya, nggak ada white spot, nggak ada dead pixel. Jadi untuk layar juga normal, nggak ada minus. Terus kita cek speakernya. Ini volumenya di 60. Kita coba dulu. Untuk fungsi speaker juga normal ya, kanan kiri normal. Suaranya juga udah oke banget. Setelah ini akan coba tes fungsi CPU dan GPU-nya memakai 3D Mark. Nah, ini untuk pengetesan CPU dan GPU-nya memakai 3D Mark. Di sini memakai mode performance yang paling tinggi agar hasilnya juga maksimal nantinya. Untuk pengetesan ini sekitar 4 menit ya, bisa langsung di skip ke akhir kalau mau lihat hasilnya. Untuk sistem pendinginan laptop ini udah oke banget ya, dia udah dual fan. Lalu untuk pembuangan panas udah 4 titik, 2 di bagian belakang, 1 di bagian kanan, 1 di bagian kiri. Jadi udah sama seperti laptop gaming ya. Bisa dilihat pada grafik, untuk grafik normal ya. Jadi untuk GPU-nya juga masih normal.
Yang kedua masih GPU test. Oh ya, ini karena pakai mode performance, jadi untuk fan-nya nyalanya maksimal ya. Karena tes ini tuh cukup berat. Kalau untuk pemakaian biasa, fan-nya pasti senyap, gak bakal ada suara sama sekali. Yang terakhir yaitu CPU test atau test render. Modenya kita ubah dulu ke standar. Jadi di sini modenya ada 3 ya. Ada whisper mode, standar, sama performance. Kalau pemakaian normal biasa pakai mode standar juga udah oke. Nah, bisa dilihat untuk hasil tesnya. Hasil tesnya grafik skornya dapat di 5143, lalu untuk CPU core-nya dapat di 5699. Untuk skornya udah sesuai untuk VGA RTX 4070 dan Intel i9. Jadi untuk fungsi CPU dan GPU-nya masih normal ya. Nah, ini untuk spesifikasinya. Mungkin segitu aja untuk pengetesan kali ini. Jadi untuk laptop ini untuk fungsinya nggak ada minus sama sekali ya. Terima kasih.